Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasfil maqasidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Septian, mahasiswa IAIN Syariah Cirebon, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview materi selanjutnya, yaitu buku atau karangan yang berjudul The History of Quran Text, dan juga ada rekonstruksi sejarah Al-Quran. Nah, pada bab selanjutnya atau bab yang akan saya uraikan ini, yang pertama ada tema yang saya angkat ini, yaitu bagaimana dulu cara ajaran budaya tulis menulis di bahasa Arab, di Jazirah Arab. Setelah itu ada juga bagaimana pengkodifikasian Al-Quran, bagaimana pemusyapan Al-Quran, pembentukan Al-Quran, pengumpulan dan lain-lainnya. Yang pertama yaitu ada penyebaran bagaimana budaya tulis menulis di Jazirah Arab. Nah, ketika itu teori yang berkembang, kita tahu bahwa bangsa Arab atau dulu orang-orang dulu itu buta aksara atau buta membaca, atau bisa dibilang buta menulis juga, karena mayoritas mereka karena kejahiliannya itu memang bisa disebut wajar, karena mereka sangat buta akan tulisan, buta akan membaca dan selainnya. Kita bisa lihat dari contoh yang ada pada prasasti pada abad 3. Nah, di situ ada contoh paling awal untuk bahasa Arab klasik dan naskah-naskah berbahasa Arab adalah 3 sketsa kasar. Nah, 3 sketsa kasar ini yang tertera pada tembok suatu kuil di Syria. Ini pada abad ketiga nih, prasasti yang lebih awal dari kehadiran Nabi memang belum ditemukan di sekitar Mekah. Jadi memang sebelum Nabi juga ada prasasti yang dimana mungkin ketika zamannya Nabi Ibrahim kalau nggak salah, itu ada prasasti bagaimana kita memudayakan tulis menulis gitu kan. Ya mungkin dulu menulis di prasasti di batuan atau di selainnya. Itu dulu ketika zamannya sebelum Nabi pun memang dibudayakan. Nah, lanjut adanya datangnya Rasul Nabi Muhammad, seketika itu budaya tulis menulis, budaya membaca itu digiatkan gitu. Berhubung dengan adanya Rasul, ketika dulu Rasul sangat lebih fokus ke bagaimana beliau ini mendakwakan wahyu-wahyu yang diterima dari malaikat Jibril. Nah, seketika itu dari zamannya semasa hidup Nabi Muhammad sampai setelahnya ada yang namanya pengkodifikasian Al-Quran. Nah, pengkodifikasian Al-Quran itu yaitu bagaimana Rasul mengumpulkan ayat-ayat yang ada pada mereka ini gitu. Beliau kumpulkan dan jaga gitu. Pertama, ketika masa-masa Nabi ada, Rasulullah ini mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya itu dengan cara menghafal Quran itu di hati dan di pikiran. Nah itu. Nah, seketika itu dengan perkembangannya zaman gitu, ada juga pengkodifikasian Al-Quran itu. Setelah itu bagaimana sahabat-sahabat mengumpulkan Al-Quran. Begitupun ada beberapa orang seperti Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit, para sahabat Abu Bakar. Mereka sangat mendengarkan apa perintah dari Nabi Muhammad, karena dulu ketika
turunnya wahyu Al-Qur'an dan turunnya hadis itu sangat dicermati gitu. Nah, ada ketika Al-Qur'an turun dan hadis turun itu sangat dibedakan. Nah, kaum Nabi Muhammad memerintahkan kepada pada sahabat-sahabatnya, pada kaum muslim yang menulis ayat-ayat Al-Qur'an itu ya harus teliti gitu. Sehingga ketika suatu waktu beliau mengatakan kepada sahabatnya agar tidak menulis perkataan atau hadis atau ayat Al-Qur'an selain yang keluar dari mulutnya beliau. Nah, setelah itu perkembangan zaman belum dibukukan nih Al-Qur'an ini, masih beracak-acakan, masih berantakan, dalam artian belum dibukukan, belum disatukan gitu kan, belum dimusafkan. Perkembangan zaman setelah selanjutnya ada tuh zaman yang dimana Nabi wafat. Nah, karena di situ ada pemilihan kekhalifahan baru, yaitu kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di situ terpilih bahwa mungkin Abu Bakar mempunyai kepemimpinan yang mungkin bagus setelah wafatnya Nabi gitu. Kekhalifahan itu dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, lanjut lagi ke pengkodifikasian Al-Qur'an yang dimana ketika Nabi wafat, banyak keresahan dari para sahabat, dari para penulis-penulis yang mengingat-ingat Al-Qur'an itu, keresahan akan bercecernya atau terbelahnya ayat Al-Qur'an yang tidak tersatukan. Makanya inisiatif dari Abu Bakar seketika itu ini masyhur yang paling kita anuti dan paling banyak diakui gitu. Itu ketika zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Seketika itu Abu Bakar As-Siddiq punya inisiatif untuk membukukan Al-Qur'an pada masanya. Mungkin setelah itu ada juga masa Utsman bin Affan dan lainnya. Karena di situ Abu Bakar berencana juga dengan Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit ini salah satu sekretaris yang paling cermat, paling handal, dan memang beliau ini sangat pintar dalam menulis ayat-ayat Al-Qur'an yang diperintahkan oleh Rasulullah. Beliau salah satu sekretaris Rasulullah ketika dulu, dan beliaulah yang paling cermat, cerdas, sehingga Zaid bin Sabit lah yang terpilih untuk menjadi orang-orang termasuk yang menulis ayat Al-Qur'an dan mengumpulkan Al-Qur'an. Nah, ini kalangan-kalangan ini memang masa-masa pembukuan. Belum cukup di masa Khalifah Abu Bakar, ada juga di masa Umar bin Khattab. Di situ masih ada pertentangan karena banyak orang yang mengatakan bahwa di sini ada yang mengatakan bahwa pengkodifikasian Al-Qur'an yang bisa atau mengumpulkan Al-Qur'an itu adalah sahabat ini, karena banyak banyak pendapat juga gitu kan. Nah, setelah itu ada kalangan Syiah atau selain Sunni, mereka mempercayai bahwa Ali lah yang mempunyai argumen yang dimana Ali bin Abi Thalib lah yang mengumpulkan kodifikasi yang pertama. Jadi kejadian seperti ini. Dulu ketika Rasulullah bangun dari dalam tidurnya, beliau berkata kepada Ali, "Wahai Ali, ambillah kertas-kertas wahyu-wahyu Al-Qur'an atau teks Al-Qur'an yang ada di belakang." Maka di situ Ali bergegas dan mengumpulkannya. Nah, seketika itu Ali yang di usia muda banget, mungkin beliau belum berani melakukan kesaksian bai'ah di depan para sahabat atau di depan para khalifah, sehingga ketika itu Ali memang mempunyai mushaf atau pengumpulan Al-Qur'an yang sangat mungkin bisa relevan, tetapi beliau karena tidak mau atau tidak berani dan beliau ini tidak mengumpulkan, maka beliau telat atau dibilang beliau, makanya orang-orang kebanyakan mayoritas mempercayai bahwa pada zaman Abu Bakar lah gitu pengkodifikasian Al-Qur'an itu terjadi gitu kan, penurunan mushaf Al-Qur'an dari zamannya mungkin dari Ramadan tuh Jibril dan Rasulullah bertemu pada nuzul Quran, dan sampai seterusnya sampai zamannya Umar, Utsman, Ali gitu kan. Nah, di sini bisa diambil bahwa yang dimana ketika dulu budaya tulis menulis itu sangat digerakkan karena
buta aksara, buta huruf itu karena memang dulu wawasan manusia peradaban Jazirah Arab itu belum ada, karena mereka sangat minoritas dengan wawasan, karena mereka hidup masih berperangan, bertahan hidup dan sebagainya. Sehingga dengan pengajaman ketika Nabi Muhammad SAW datang, beliau mengembangkan apa yang namanya tulis menulis, membaca dan selainnya, sehingga ketika wahyu Al-Quran datang, beliau mengumpulkan Al-Quran, dan setelah itu para sahabat berinisiatif mengumpulkan Al-Quran untuk menjadi satu jilid atau satu mushaf. Nah setelah itulah jadilah gitu kan mushaf. Nah berlanjut ke konteks, ada yang namanya Quran Mushaf Utsmani. Nah Mushaf Utsmani itu ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah banyak karangan pendapat juga ketika zaman Utsman bin Affan lah yang real banget, ketika di situ mengkodifikasi Al-Quran itu benar-benar real, sudah tidak ada kecacatan atau tidak ada keraguan. Karena mereka berkata ketika zamannya Abu Bakar Umar masih ada keraguan atau masih ada kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki, sehingga ketika zaman Utsman bin Affan lah gitu relevan ketika mushaf Al-Quran itu dijadikan benar-benar mushaf Al-Quran, pembukuan Al-Quran itu mushaf, sehingga ada yang namanya Mushaf Utsmani. Memang banyak pendapat, cuman dalam buku ini dijelaskan bahwa ketika Abu Bakar masa Zaid bin Sabit lah gitu, Abu Bakar pada zamannya Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran, pengurusan Al-Quran diperbaiki lagi ketika ada zamannya Umar dan Utsman, dan di zaman Utsman lah gitu. Ini real dibukukan, dimushafkan. Mungkin di situ ada karangan-karangan kayak Mushaf Utsmani, ada Mushaf Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, gitu kan, banyak gitu. Karena mereka lah yang benar-benar mengajarkan tugas Rasulullah, yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran gitu kan, dan membukukan ayat-ayat Al-Quran semua itu dari ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai terakhir Quran surat An-Nas, ayat surat An-Nas itu kan, mereka membukukan semua itu gitu kan. Nah mungkin dari sini hanya sebatas beberapa tema yang saya angkat, yaitu dari tadi budaya tulis menulis, pengorganisasi Al-Quran, dan berbagai macam Quran mushaf. Mungkin itu cukup sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nama saya channel Muhammad Septian. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.